Firman yang meneguhkan tentang keberhasilan hidup. Saudara, setiap kita tentu saja merindukan mengalami keberhasilan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saat ini setiap kita masing-masing memiliki kisah kehidupan, dan dalam semuanya itu setiap kita pasti merindukan keberhasilan. Dan di dalam video ini saudara, kita akan merenungkan 7 ayat firman Tuhan yang akan meneguhkan kita bagaimana kita mengalami keberhasilan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak konsep keberhasilan di dunia ini, tetapi keberhasilan di dalam dunia ini sesuai dengan konsep dunia seringkali itu hanya keberhasilan yang dangkal, keberhasilan yang fana. Tetapi di dalam video ini kita akan belajar bagaimana mengalami keberhasilan yang sejati, keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama saudara adalah dari 1 Samuel ayat 8 pasal 18 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saudara, Daud adalah seorang raja dan panglima tentara yang kita tahu begitu banyak cerita keberhasilan, begitu banyak histori keberhasilan yang dialami oleh Daud. Daud adalah seorang yang perkasa dan luar biasa dan mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa di sepanjang karirnya. Dan firman Allah mencatat bahwa Daud berhasil dalam segala pekerjaannya itu disebabkan oleh penyertaan Tuhan. Jadi keberhasilan yang diraih oleh Daud dalam kehidupannya alasannya adalah karena Tuhan menyertai dia. Kalau kita melihat ke belakang dalam kehidupan Daud, kalau bukan karena penyertaan Tuhan, Daud hanyalah seorang penggembala. Daud tidak punya pengalaman dalam berperang. Daud juga tidak punya latar belakang politik untuk menjadi seorang raja. Dia juga bukan dari keturunan raja. Tetapi saudara, pada akhirnya dia menjadi raja. Dan dia menjadi panglima tentara yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan firman Allah mencatat keberhasilan-keberhasilan yang diraih oleh Daud itu disebabkan oleh karena penyertaan Tuhan. Saudara, siapapun kita hari ini, apapun latar belakang kita, setiap kita bisa mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi alasan keberhasilan di dalam hidup kita adalah penyertaan Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami keberhasilan? Kita harus mencari dan kita harus meraih keberhasilan itu di dalam penyertaan Tuhan. Saat ini serahkan hidupmu untuk disertai oleh Tuhan. Serahkan hidupmu untuk dituntun oleh Tuhan. Maka tuntunannya, maka penyertaannya akan menuntun engkau kepada keberhasilan demi keberhasilan. Seringkali kegagalan demi kegagalan itu terjadi karena kita jauh dari Tuhan. Karena kita keluar dari kehendak Tuhan. Karena kita keluar dari tuntunan Tuhan. Padahal untuk mengalami keberhasilan, firman Allah mencatat itu akan terjadi jika Tuhan menyertai kita. Jadi saudara, mari berjalan dalam penyertaan Tuhan. Mari kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Maka kita akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Ayat yang kedua saudara adalah dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ayat ini mencatat tentang kehidupan Raja Uzia, di mana Raja Uzia ini dicatat oleh firman Tuhan bahwa dalam perjalanan kehidupannya sebagai raja, dia menjadi seorang raja yang berhasil. Padahal Uzia ini
tergolong masih sangat muda ketika dia diangkat menjadi raja, di mana umurnya pada waktu itu masih 16 tahun pada saat dia diangkat menjadi raja. Tetapi kemudaan tidak menghalangi dia, kemudaan tidak menghambat dia menjadi seorang yang berhasil. Sekalipun mungkin dari sisi pengalaman masih sangat minim, masih sangat kurang, tetapi pada kenyataannya firman Allah mencatat bahwa Allah membuat segala usaha Usia berhasil dalam kehidupannya. Apa yang dia kerjakan dalam kepemimpinannya berhasil. Apa yang dia lakukan, rancangkan dalam kepemimpinannya berhasil, karena Tuhan yang menjadikan dia berhasil. Dan apa yang menjadi rahasia keberhasilan Raja Uzia ini, bahkan dari masa mudanya, saudara, firman Allah mencatat karena ia mencari Allah selama hidupnya. Jadi sekalipun Uzia ini seorang yang masih sangat muda, pada waktu itu ada Imam Zakaria yang membimbing Uzia. Ada Imam Zakaria yang mengajar dan mendidik Uzia. Dan ketika Uzia ini mau dididik, mau diajar, maka dia menjadi seorang yang mencari Tuhan. Karena Zakaria mendidik dia untuk mencari Tuhan. Dan sebagai orang muda yang mau dididik dan mau diajar dan hidup mencari Tuhan, maka yang terjadi, saudara, adalah bahwa Allah membuat segala usaha Uzia berhasil. Allah membuat segala yang dikerjakan oleh Uzia ini berhasil. Saudara, kalau kita rindu mengalami keberhasilan, maka jadilah pribadi yang mau belajar. Jadilah pribadi yang mau diajar. Dan jadilah pribadi yang mencari Tuhan. Dan selain itu, saudara, Uzia juga orang yang takut akan Allah. Karena firman Allah mencatat bahwa Zakaria mengajarnya supaya takut akan Allah. Jadi dia menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Dan dia mencari Tuhan. Dan dia juga hidup mau diajar, mau dididik. Maka dengan kepribadian itu, saudara, Uzia menjadi seorang yang sangat berhasil. Allah mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupannya. Saudara, jadilah pribadi yang mau diajar. Jadilah pribadi yang mencari Tuhan. Dan jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Dan kalau itu yang ada pada dirimu, maka Tuhan akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan saudara. Ayat selanjutnya, saudara, adalah 2 Tawarikh pasal 31 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, ayat ini mencatat seorang raja yang lain, yaitu Raja Hizkia. Firman Allah mencatat bahwa Raja Hizkia berhasil dalam segala usaha yang dikerjakannya. Raja Hizkia menjadi seorang raja yang berhasil. Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam segala usaha yang dikerjakannya. Dan firman Allah juga mencatat bagaimana sehingga Hizkia mengalami keberhasilan di dalam segala usaha yang dikerjakannya dalam pemerintahannya, saudara. Firman Allah mencatat bahwa dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah. Saudara, kenapa Hizkia berhasil? Karena semua yang dia kerjakan itu dia sadari dan dia kerjakan sebagai bentuk pelayanan terhadap Tuhan. Bukankah hidup kita ini adalah hamba Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, dan seharusnya sebagai hamba Tuhan, kita semua hidup melayani Tuhan. Dan pelayanan kita, saudara, adalah dalam semua aspek kehidupan kita.
Apapun yang kita kerjakan, itu seharusnya kita kerjakan sebagai bentuk pelayanan terhadap Tuhan. Dan jika kita kerjakan segala sesuatu sebagai bentuk pelayanan terhadap Tuhan, maka kita tidak akan main-main dalam mengerjakannya, dan kita tidak akan mau kompromi terhadap dosa dalam mengerjakannya, karena kita mau lakukan itu dan kerjakan itu untuk Tuhan. Dan itu yang menjadi kunci rahasia sehingga Hizkia berhasil, saudara, karena semua yang dia kerjakan, dia sadar ini sebagai bentuk pelayananku terhadap Tuhan. Biarlah itu juga yang kita lakukan. Apapun yang kita kerjakan, kerjakan untuk Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, apa yang dia kerjakan, itu dia laksanakan sebagai ketaatan terhadap Taurat dan perintah Allah. Jadi dalam semua yang dia kerjakan itu tidak keluar dari perintah Tuhan, itu tidak keluar dari aturan Taurat Tuhan. Itu dia kerjakan untuk melakukan firman Tuhan, seturut dengan aturan firman Tuhan. Maka segala usahanya berhasil, saudara, karena semua yang dia kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Jika saya dan saudara melakukan apa yang kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan, maka sama seperti Hizkia, kita pun pada akhirnya akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Dan bukan hanya itu, firman Allah ini juga mencatat bahwa ia mencari Allahnya. Wow, makanya Hizkia berhasil, saudara, karena semuanya itu dia kerjakan dengan mencari Allahnya. Dia tidak menomorduakan Tuhan, tetapi mencari Tuhan itu tetap menjadi prioritas bagi Hizkia. Dan yang luar biasa, saudara, lihat kalimat ini. Firman Allah berkata bahwa semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Apa yang dia kerjakan untuk pelayanan terhadap Tuhan, untuk melaksanakan Taurat dan perintah Tuhan, dan dia mencari Tuhan. Dan firman Allah mencatat bahwa semuanya dia kerjakan, dia lakukan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, sehingga segala yang dia kerjakan berhasil. Ayat selanjutnya, saudara, dalam Kejadian pasal 39 ayat 2, di sana dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara, sama seperti ayat yang pertama tadi, Daud mengalami keberhasilan, dan kunci keberhasilan Daud adalah penyertaan Tuhan. Demikian juga di sini dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi kunci keberhasilan yang dialami oleh Yusuf adalah karena penyertaan Tuhan. Sekali lagi, saudara, kalau saya dan saudara rindu mengalami keberhasilan, maka penyertaan Tuhan akan menjadi kunci keberhasilan dalam hidup kita. Itu sebabnya berjalanlah dalam penyertaan Tuhan. Hiduplah benar, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan, maka engkau akan disertai oleh Tuhan. Kalau engkau hidup dalam dosa, maka Tuhan tidak akan menyertai engkau, karena Tuhan tidak akan bisa bercampur dengan dosa. Maka Tuhan tidak akan bisa bersatu dengan dosa. Kalau hidupmu hidup dalam dosa, Tuhan tidak akan menyertai engkau. Tetapi jika engkau melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan menyertai hidupmu, dan penyertaan Tuhan akan membawa saya dan saudara kepada keberhasilan demi keberhasilan. Kejadian pasal 39 ayat 23 masih tentang Yusuf, saudara. Di sana dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kembali dalam kisah yang lain, kalau tadi di rumah Potifar, ini di dalam penjara. Setelah Yusuf difitnah dan akhirnya dia masuk dalam penjara, saudara, penyertaan Tuhan membuat Yusuf menjadi orang yang berhasil dan orang yang disukai. Di dalam penjara juga dia menjadi seorang yang disukai oleh kepala penjara, karena Tuhan menyertai Yusuf, dan kepala penjara melihat penyertaan Tuhan atas Yusuf, dan kepala penjara mempercayakan banyak hal kepada Yusuf, dan kepala penjara malah tidak mencampuri lagi. Dia percayakan kepada Yusuf.
untuk mengerjakan itu semua. Dan firman Allah mencatat bahwa segala yang dikerjakan Yusuf berhasil. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan. Di dalam penjara pun, saudara, dia menjadi kepercayaan. Dan dia berhasil dalam semua yang dia kerjakan karena Tuhan menyertai. Sekali lagi, mari hidup dalam penyertaan Tuhan, maka kita akan mengalami keberhasilan. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari 1 Tawarikh pasal 22 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan janganlah takut, dan janganlah tawar hati. Saudara, firman Tuhan ini merupakan nasihat dari Daud kepada Salomo anaknya, di mana Daud tahu Salomo pada waktu itu masih muda. Daud tahu bahwa Salomo masih butuh arahan, butuh pengalaman, sehingga dia memberi arahan kepada Salomo. Dan waktu itu Daud menegaskan bagaimana supaya Salomo bisa berhasil dalam kepemimpinannya, dalam kehidupannya sebagai raja, bagaimana supaya dia bisa berhasil dalam apa yang Tuhan percayakan untuk dia kerjakan sebagai seorang pemimpin. Maka ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh Daud, di mana Daud berkata, setialah melakukan perintah Tuhan, setia melakukan hukum-hukum Tuhan yang Tuhan sudah perintahkan. Jadi yang pertama, untuk Salomo bisa berhasil, Daud memberi cara, yaitu dengan cara hidup seturut firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, jangan keluar dari jalur firman Tuhan, maka engkau akan berhasil. Lalu yang kedua, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut, jangan tawar hati. Artinya sebagai orang yang berserah kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti akan menjaga, percaya bahwa Tuhan pasti akan melindungi. Jangan tawar hati, jangan takut, percaya bahwa Tuhan menyertai engkau. Yang penting engkau hidup seturut firman Tuhan, engkau hidup seturut aturan Tuhan. Saudara, dalam hidup kita juga demikian. Kalau kita rindu mengalami keberhasilan dalam hidup kita, jangan takut. Apapun situasi hidupmu, apapun kondisi hidupmu, apapun beban, masalah, persoalan, proses, tantangan yang sedang engkau hadapi saat ini, jangan takut, jangan tawar hati. Kuatkan, teguhkan hatimu. Yang penting engkau pastikan bahwa engkau berjalan seturut dengan firman Tuhan. Yang pasti engkau melangkah seturut dengan ketetapan firman Tuhan. Kemudian ayat terakhir, saudara, tentang keberhasilan adalah dari Pengkhotbah pasal 10 ayat 10. Firman Allah berkata, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Saudara, bagaimana supaya kita mengalami keberhasilan? Ya, kita butuh kerja keras. Dan bukan hanya kerja keras, kita butuh mengasah diri. Itu yang diajarkan dalam Pengkhotbah 10 ayat 10 ini, bahwa besi yang tumpul itu harus dipertajam. Lalu kemudian kalau tidak, tenaga akan diperbesar. Artinya di sini ada kerja keras, tetapi kita juga harus membenahi diri, memperlengkapi diri, mempertajam diri. Tetapi tambahan dari itu dikatakan di sini, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Tambahan dari itu, kita juga harus hidup berhikmat. Jadi dalam kehidupan kita untuk mengalami keberhasilan, kerja keraslah, pertajam dirimu, dan hiduplah sesuai dengan hikmat. Benahi hidupmu sesuai dengan hikmat Tuhan. Kerjakan apa yang kau kerjakan sesuai dengan hikmat Tuhan, maka engkau akan berhasil. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Ada 7 ayat firman Tuhan yang telah kita renungkan tentang keberhasilan. Biarlah ayat-ayat firman Tuhan ini meneguhkan kita bagaimana kita mengalami keberhasilan dan kita terapkan, dan biarlah keberhasilan dalam kehidupan saudara terjadi di sepanjang kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati saudara. Jadilah
orang yang berhasil. Tuhan memberkati. Amin.